li'annal hadits ad-dha'ifu yu'malu bihi fi fadailil a'mali. Karena hadis dhaif adalah diamalkan untuk fadailul a'mal. Kama qala Ibnu Hajar fi Tanbihil Akhyar, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tanbihul Akhyar. Wadha'ifu hujjatun fil fadaili bittifaqil ulama. Jadi hadis dhaif itu adalah hujjah, dalil, pedoman, pegangan bagi fadailul a'mal dengan kesepakatan para ulama. Kada fi Syarhul Muhadzab. Begitu pula keterangan di dalam kitab Syarhul Muhadzab wa ghairihi dan yang lain. Jadi fase pertama ini merupakan rahmat Allah yang sangat luas yang diberikan kepada semua orang, terutama orang-orang yang berpuasa dengan banyak pahala yang Allah berikan dan banyak kemudahan-kemudahan di dalam ketaatan. Kemudian masuk fase yang selanjutnya yaitu ampunan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni baginya dosa-dosa yang telah lewat. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase di mana terbebasnya seseorang dari neraka. Ketika sudah menempuh fase pertama, sebagaimana setelah masuk fase yang ketiga yaitu fase terakhir, karena semua perkara tergantung akhirnya, al-umuru bi khawatimiha, maka di dalam fase yang ketiga ini ada satu momen yaitu yang sangat ditunggu ketika bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Dan barang siapa yang beramal bertepatan di malam Lailatul Qadar ini mendapatkan pahala yang sangat banyak dan berlipat-lipat sampai 1000 bulan. Rasulullah bersabda dalam suatu hadis, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, muttafaqun alaih. Artinya, barang siapa mendirikan salat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu pula disebutkan di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana kita bisa mendapatkan terbebas dari neraka pada fase yang ketiga ini? Yang tentunya yang pertama dengan iman yang benar, tauhid yang benar. Dikatakan diterangkan di dalam kitab Kasyifatus Saja, keimanan seseorang itu akan menjadi sempurna ketika meninggalkan 4 perkataan ini. Man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat ini, maka sempurna imannya. Apa yang pertama? Aina, di mana? Yang kedua kaifa, bagaimana? Yang ketiga mata, kapan? Yang keempat kam. Ketika seseorang berkata aina Allah, di mana Allah? Fajawabuhu laisa fi makan. Keimanan orang akan benar, akan sah ketika dia meyakini bahwa Allah itu tidak bertempat. Kenapa? Karena Allah pencipta tempat dan Allah tidak bertempat. Allah pencipta langit, Allah tidak bertempat di langit. Allah pencipta arus, Allah tidak bertempat di arus. Allah berfirman, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya, Allahu mustaghnin an kulli ma siwah azalan wa abadan bila makan. Allah maha kaya terhadap segala sesuatu dan Allah tidak membutuhkan segala sesuatu, termasuk arasy, termasuk langit,
bumi dan sebagainya. Jadi ketika ada orang yang bertanya di mana Allah, jawabnya Allah tidak bertempat. Maka akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah menyatakan Allahu maujudun bila makan. Sebagaimana kita diajarkan di SMP Ar-Ridha, mengajarkan akidah salimah, yaitu Allahu maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Yang kedua, keimanan seseorang akan sempurna ketika apa? Meninggalkan perkataan kaifallah, bagaimana Allah. Kalau ada orang bertanya begini, maka kita jawab laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Yang ketiga, mata. Kapan? Kalau seandainya ada orang bertanya, bagaimana mata? Kapan Allah ada? Jawabnya, fakullahu, maka katakan kepadanya, awalun bila ibtida wa akhirun bila intiha. Allah awal tanpa ada permulaan, akhir tanpa ada penghujung atau tiada akhirnya. Awalun bila bidayah, akhirun bila nihayah. Dan yang terakhir, kam, berapa? Kalau seandainya ada orang berkata atau bertanya, kamillah, berapa Allah? Fakul, maka katakan kepadanya, kul huwallahu ahad. Allah ahad. Artinya laisa min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarikalah. Jadi keimanan seseorang akan sempurna jika meninggalkan perkataan 4 ini. Kemudian selanjutnya beramal solih sesuai dengan apa yang ditentukan oleh syariat. Kemudian tidak lupa diniatkan dengan ikhlas dan menghindari riya. Kenapa? Karena amalan dengan riya itu bisa jadi amalnya tidak diterima. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, yang ketiga adalah taubat dari dosa-dosa yang dilakukan. Karena Rasulullah bersabda, atta ibu minad danbi kaman la danban lah. Jadi barang siapa yang taubat dari dosa, maka orang itu seperti tidak mempunyai dosa. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, satu hadis yang menyatakan bahwa man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat yang diucapkannya adalah la ilaha illallah, dia berhak masuk surga. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.